Kolonialisme adalah praktik negara-negara kuat untuk menjajah dan menguasai wilayah-wilayah di luar wilayah utama mereka. Awal mula kolonialisme modern dapat ditelusuri kembali ke penjajahan dan penaklukan bangsa Eropa pada abad ke-15 hingga abad ke-18. Mereka mendirikan pemukiman permanen, memperluas pengaruh politik dan ekonomi mereka, dan memanfaatkan sumber daya alam dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Kolonialisme membawa dampak yang signifikan baik positif maupun negatif terhadap wilayah-wilayah yang dijajah. Di satu sisi, kolonialisme membawa perubahan teknologi, budaya, dan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, kolonialisme juga menyebabkan eksploitasi, penindasan, dan kehilangan identitas budaya bagi masyarakat yang dijajah. Perkembangan kolonialisme terus berlanjut hingga abad ke-20. Tetapi, perlawanan dan gerakan kemerdekaan dari masyarakat yang dijajah juga semakin kuat. Akhirnya, banyak negara-negara jajahan yang mencapai kemerdekaan mereka pada pertengahan hingga akhir abad ke-20. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan dari pemerintahan kolonial Eropa di Asia Tenggara. Yang pertama, dalam bidang politik, yakni penetapan undang-undang. Negara-negara Eropa menolak untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Asia Tenggara. Di sisi lain, mereka berusaha untuk mengalahkan kerajaan atau menetapkan hukum yang harus dipatuhi oleh koloni. Salah satu contohnya adalah serangan Belanda terhadap kerajaan Bleren setelah kapal-kapalnya disita berdasarkan Undang-Undang Tawanan Perang 1844. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, yaitu pendirian kongsi dagang. Pada umumnya, para wirausahawan dikumpulkan dalam sebuah kongsi dagang oleh kerajaan Eropa. Kongsi dagang Belanda, VOC, bersitegas dengan EIC milik Inggris untuk memperebutkan pengaruh di Asia Tenggara. Perkumpulan ini dapat berfungsi sebagai tangan kanan pemerintah kolonial dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan penyediaan kas. Kemudian, dampak di bidang pendidikan, yakni sistem pendidikan formal yang menerapkan sistem laporan, absensi, jadwal harian, dan pendidikan berjenjang diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Selain itu, pemerintah kolonial juga menerapkan pengajaran bahasa dan pemikiran Eropa, di mana orang-orang di Asia Tenggara dididik dengan pengajaran dan pemikiran Eropa di sekolah-sekolah yang didirikan oleh negara-negara Eropa. Pendidikan umumnya diberikan dalam bahasa Eropa. Sebagai contoh, sekolah yang didirikan oleh Belanda di Indonesia menggunakan bahasa Belanda dan Inggris sebagai bahasa pengantarnya, dan bahasa Melayu atau bahasa lokal digunakan sebagai bahasa pergaulan. Yang terakhir, ada dampak di bidang sosial dan budaya seperti tersebarnya agama Kristen di Asia Tenggara, pembangunan benteng dan kota sebagai strategi pertahanan orang Eropa, dan munculnya stratifikasi sosial, seperti yang terjadi di Filipina. Terdapat klasifikasi nasional di mana yang paling tinggi adalah orang Spanyol yang lahir di Filipina, yang kedua, orang Spanyol yang lahir di Amerika, dan yang paling rendah adalah penduduk Filipina non-Spanyol. Perlawanan masyarakat Asia Tenggara terhadap kolonialisme Eropa terjadi pada awal abad ke-20. Negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam pernah dijajah dan dikuasai oleh negara-negara Eropa seperti Belanda, Inggris Raya, dan Prancis. Perlawanan terhadap kolonialisme Eropa ini bertujuan untuk mengusir penguasaan kolonial dan memperjuangkan kemerdekaan di wilayah mereka. Adapun beberapa perlawanan negara-negara di Asia Tenggara seperti yang pertama ada perlawanan rakyat Filipina terhadap kolonial. Gerakan nasionalisme Filipina adalah yang tertua di Asia Tenggara yang menentang penjajahan. Liga Filipina yang didirikan oleh Jose Rizal pada tahun 1880 adalah gerakan nasionalis pertama di Filipina.
Gerakan Nasional Filipina mulai menunjukkan ciri-ciri radikal sekitar tahun 1890-an. Ada sekitar 100 revolusi yang menentang pemerintah kolonial selama penjajahan Spanyol dari tahun 1571 hingga 1898. Katipunan, salah satu organisasi yang paling radikal, berubah menjadi sangat nasionalis sejak tahun 1897 di bawah pimpinan Emilio Aguinaldo. Kata Katipunan mengacu pada persekutuan tertinggi dan terhormat di antara putra-putra negeri. Aguinaldo membantu Amerika Serikat menumbangkan pemerintah Filipina Spanyol pada 1898. Dan Filipina memproklamasikan kemerdekaannya pada 12 Juli 1896. Meskipun demikian, Amerika Serikat tidak mengakui kemerdekaan Filipina, tetapi justru malah menghancurkannya. Setelah peristiwa itu menjadi jelas bahwa niat asli Amerika adalah untuk mengambil alih Filipina, bukan membebaskan dari penjajahan. Kaum nasionalis Filipina mengubah cara mereka berperang saat ditaklukkan oleh Amerika dengan mendirikan partai sebagai wadah perjuangan. 2. Perlawanan rakyat Myanmar terhadap kolonial. Pembentukan YMBA, Young Men Buddhist Association, juga dikenal sebagai Persatuan Pemuda Birma, menandai permulaan gerakan nasional Myanmar pada tahun 1906. Organisasi tersebut awalnya tidak bercorak politik karena bergerak dalam bidang agama dan sosial. Kemudian, ia lebih banyak berfokus pada pendidikan. Setelah Perang Dunia Pertama, nasionalisme Myanmar muncul, terutama setelah Inggris memisahkan Myanmar dari konstitusi India. Perang Dunia I sangat mengguncang Myanmar dan mendorong nasionalisme politik baru. Hal ini ditandai dengan pemogokan di universitas. Kemudian, pada tahun 1921, YMBA diubah menjadi GCBA atau Dewan Umum Persatuan Burma, sebuah organisasi politik yang sangat nasionalis. Inggris memperkenalkan sistem diarki pada tahun 1923 yang mengakibatkan GCBA terbagi menjadi dua kelompok, yakni partai yang mendukung prinsip non-koperasi dan ingin memperoleh konsesi baru, dan partai yang senang dengan perubahan itu dan bersedia duduk dalam Dewan Perundang-undangan. 3. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 menandai awal gerakan nasional Indonesia. Dalam perkembangannya, semangat kaum nasionalis pertama ini mulai muncul. Ini terbukti dengan keluarnya tokoh radikal seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dari organisasi tersebut setelah Pangeran Notoprojo dari Pakualaman menjabat sebagai pimpinan pada tahun 1911. Kemudian, muncul juga Partai Sarekat Islam yang berdiri pada tahun 1961 yang menuntun pemerintahan sendiri dan mencantumkan program kemerdekaan penuh pada 1919. Partai ini kemudian menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang melakukan infiltrasi ke dalam tubuh Sarekat Islam. Inilah yang menyebabkan Sarekat Islam berpecah pada tahun 1921. Setelah gerakan nasional yang berbasis Islam dan komunis mengendor, maka muncullah gerakan nasional yang lebih nasionalistis. PNI didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927 dengan agitasi kuat dan sikap non-kooperatif terhadap pemerintahan Belanda. Karena itulah, Belanda menolak kegiatan seperti itu yang berakibat pada dibubarkannya PNI dan para pemimpinnya ditahan. Perjuangan nasionalis Indonesia tidak sampai di situ. Banyak organisasi dan gerakan yang mendukung kemerdekaan Indonesia terus muncul. Peristiwa dan tokoh perjuangan kemerdekaan negara di Asia Tenggara. Yang pertama ada perjuangan Jose Rizal di Filipina.
Jose Rizal memainkan peran yang sangat penting dalam gerakan nasionalis Filipina, yakni sebagai pionir, baik melalui tulisannya maupun organisasi politik yang ia dirikan. Perjuangan-perjuangan Jose Rizal dalam pergerakan nasionalis Filipina yaitu melalui karya tulis. Salah satu karya tulisnya yang berjudul Noli Me Tangere ini mampu menggerakkan semangat nasionalisme rakyat Filipina yang membacanya. Kemudian, ada juga karya tulisnya yang lain, yakni yang berjudul El Filibusterismo, yang mana melalui karya tulis ini pemerintah kolonial Spanyol semakin benci, tetapi sebaliknya semakin mengobarkan semangat nasionalisme bangsa Filipina. Selain melalui beberapa karya tulis, Jose Rizal juga berperan dalam pergerakan nasionalisme bangsa Filipina untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak bangsanya melalui dunia organisasi, yaitu Liga Filipina. Jose Rizal sendiri sebenarnya sudah merencanakan berdirinya Liga Filipina sejak Juli 1888 untuk menjadi sebuah alternatif bagi terbentuknya komunitas nasional. Namun, pada tahun itu juga ia ditangkap dan dibuang oleh penguasa Spanyol selama 4 tahun. Kemudian yang kedua ada perjuangan Aung San Suu Kyi di Myanmar. Aung San Suu Kyi adalah salah satu orang penting yang mendorong reformasi di Myanmar. Suu Kyi aktif memimpin demonstrasi dan protes yang menuntut perbaikan sistem pemerintahan. Pada tanggal 26 Agustus, dia melakukan demonstrasi pertama di depan pagoda Swedagon. Perjuangan Suu Kyi mencerminkan apa yang pernah dilakukan oleh Mahatma Gandhi, yakni melakukan protes demi hak asasi manusia dengan cara yang damai dan tanpa kekerasan. Selain itu, Suu Kyi melakukan aksi mogok makan untuk melindungi setiap orang yang mendukungnya dari kekerasan yang dilakukan oleh tentara militer. Seorang perwira militer menjamin bahwa para pendukungnya tidak akan disiksa dan kasus mereka akan dibawa pengadilan sebagai tanggapan atas aksi tersebut. Suu Kyi berjuang dalam wadah Liga Nasional untuk Demokrasi, juga dikenal sebagai NLD. Partai politik inilah yang memberikannya kesempatan untuk mengkampanyekan perjuangan untuk menegakkan kembali demokrasi yang telah lama hilang. Aung San Suu Kyi juga aktif menyuarakan pelanggaran HAM di Myanmar kepada Komisi PBB dan para duta-duta besar di seluruh dunia agar mereka memperhatikan kekerasan dan penindasan yang dialami rakyat Myanmar. Selain itu, dia melakukan perjuangannya melalui media komunikasi untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang terakhir ada peran Soekarno di Indonesia. Pada masa kolonial Eropa, Soekarno bertindak sebagai pahlawan nasionalis dan pemimpin yang mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa peran Soekarno selama periode kolonial diantaranya, yang pertama, mendirikan Partai Nasional Indonesia. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 yang merupakan organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menentang imperialisme. Soekarno bersuara menentang otoritas penjajah. Pada tahun 1930, Soekarno membacakan pidato pembelaan yang lantang setelah ditahan karena dituduh bermaksud menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Yang ketiga, memulai periode demokrasi terpimpin. Soekarno memulai demokrasi terpimpin dengan membubarkan parlemen dan membentuk yang baru, di mana Soekarno sendiri memilih setengah anggota.